Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Sinatria Farm. Seperti yang teman-teman lihat di samping kanan kiri saya ada kambing-kambing ya, banyak kambing di sini. Di sini memang tempat untuk budidaya kambing Garut atau domba Garut. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana cara budidayanya dan kita akan tanya-tanya langsung apa peluang bisnis dari budidaya kambing ini. Oke Bu, apa sih yang membedakan sistem kandang di sini atau budidaya di sini dengan yang secara konvensional? Minta tolong dijelaskan. Oh iya. Perbedaan di sini sebenarnya bagus sih kalau di foto ya. Perbedaan di sini dengan kandang-kandang yang lain adalah kalau kandang itu ya, sebelum ke perbedaan ya, kandang itu kan ada dua tipe. Ada kandang yang di lantai dengan ada kandang yang di panggung. Nah, kandang yang panggung, sistem panggung itu biasanya dibuat untuk meminimalkan amonia itu naik ke permukaan. Jadi naik ke arah ternak, sehingga karena kalau ada amonia yang terhirup oleh ternak itu biasanya akan menimbulkan banyak masalah, baik itu penyakit maupun terkait masalah konsumsi pakan. Sehingga dengan kita membuat kandang panggung itu minimal ya, amonianya itu tidak akan sampai ke ternak, diharapkan seperti itu. Nah, tapi itu kan di hari-hari biasa ketika kondisi cuaca, misalnya cuaca panas, kemudian sirkulasi angin juga bagus. Tapi kalau tidak kan akhirnya si urin tadi mungkin sehari 2 hari ya sudah, dia ada di situ bisa teresap terus ke tanah. Lama-lama tanah itu memiliki daya tahan, daya tampung lah. Lama-lama masih akan penuh gitu ya tanah itu dengan urin. Nah, sehingga dalam beberapa waktu kemudian akhirnya menimbulkan bau. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi kita. Kenapa tidak kita koleksi saja? Nah, ini kandang seperti ini saya namakan kandang sistem terkoleksi. Oh, kandang sistem terkoleksi. Karena kita itu mengoleksi urin dan feses masuk ke talang sehingga kita memudahkan untuk penanganan. Oh, seperti itu. Lalu untuk pemisahannya Bu, antara ini kan saya lihat di sini nanti antara urin dan fesesnya itu kan terpisah. Ya. Nah, itu yang caranya bagaimana Bu tekniknya? Nah, caranya ini kan ada 2 lapisan ya, di bawah kandangnya ada 2 lapisan. Lapisan yang pertama itu jaring, ini ya, kita jaring. Itu dulu awalnya saya uji cobanya pakai jaring ikan, kemudian pakai serimin. Kita uji coba dengan berbagai macam saringan lah ibaratnya kayak gitu. Kemudian kok ya ada yang susah untuk diluruskan, kemudian ada yang mudah kropos, kemudian mudah patah dan sebagainya. Nah, ini yang paling bagus hasil riset kita itu adalah dengan insect net ini. Nah, jaring ini kan dia ketika ternak itu dia keluar buang air ya, keluar feses, dia tertampung di sini. Karena kita buat posisi miring maka dia akan turun. Nah, sisanya kan cuma sedikit. Ini juga sangat mudah sekali untuk kita tinggal dibersihkan. Tinggal dibersihkan gitu. Kan sisanya cuma tinggal kita bersihkan. Nah, jadi mudah sekali gitu handle-nya itu. Semua orang bisa menjalankan gitu, dan pegawai tidak membutuhkan tenaga yang ekstra untuk membersihkan kandang. Gitu. Ini, nah setiap hari ini mudah sekali dan ini kita rawat biasanya seminggu sekali itu kita semprot pakai steam gitu. Tujuannya untuk apa? Apanya? Nyemprotnya. Untuk supaya nggak mampet. Ini kan kayak ini ya. Ini kan ada misalnya ini kan kemarin ada yang diare. Basah gitu ya. Nanti ini terkait dengan keunggulan kandang ini ya, sistem kandang ini. Jadi kandang sistem terkoleksi ini kita bisa mendeteksi sakit atau tidak. Oh, dari fesesnya. Oh, kok ada yang di sini basah misalnya kan. Oh, berarti ada yang diare. Tinggal kita cek mana yang diare. Iya. Kan langsung kelihatan blok mana gitu. Nah, terus tadi ya perawatan seminggu sekali itu karena setiap kali ternak itu setiap hari itu ternak apa namanya ini bulu-bulu ini. Nah, ini kan ada banyak bulu-bulu yang jatuh ya. Walaupun kerontokannya mungkin berbeda-beda antara satu ternak dan yang lain, tergantung kesehatan biasanya. Kalau makin nggak sehat makin banyak rontok. Ini kalau kita biarkan saja nanti nempel, misalnya kena dia ada ini kan kena bekas feses, kena urin, hanya nempel. Nah, itu yang kemudian kita maintenance setiap satu. Nah, ini ya, lapisan pertama jaring untuk fesesnya. Nah, di bawah jaring itu ada kita pakainya plastik fiber. Fiber yang bergelombang ini ya? Bergelombang ini. Nah, teman-teman sih bisa menggunakan bahan apa saja, tapi
Makanya kan kalau saya lebih ke prinsipnya kita mengelola urin feses itu biar mudah dihandle. Iya, iya. Nah terus yang tadi untuk fiber ini mengalirkan urin, nanti urinnya itu kita masuk ke talang sini gitu. Oh iya. Nah masuk ke talang, nanti setiap berapa meter kemudian kita kasih ember-ember seperti itu. Oh jadi nanti terus urin itu terkumpul sendiri, terus untuk fesesnya juga terkumpul sendiri. Dan feses ini juga kita buat sesimpel mungkin. Setiap blok ini ya, setiap tiang ini kan setiap tiang 3 meter ya. Setiap 3 meter itu ada lubang seperti ini. Iya. Lubang ini fungsinya untuk kalau kita bersihkan, udah kita tarik, masuk ke sini, di sini kasih ember. Oh iya. Seperti itu. Itu yang memudahkan pekerjaan lah. Sehingga kalau di peternakan yang biasa, mereka melakukan pembongkaran feses kan 2-3 bulan sekali gitu ya, tergantung masa panen petani gitu kan. Nah kalau di sini setiap hari bisa kita kumpulkan, dan itu juga tidak berat gitu, tidak berat gitu, karena kondisinya seperti ini. Kenapa kok memilih domba atau kambing? Kenapa nggak yang lain gitu? Mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman tuh, oh ini tuh alasannya. Gitu. Oh iya, kalau domba kaitannya kan karena saya melihat sisi kebutuhan ya, kebutuhan yang domba yang ada di Jogja khususnya. Karena pas saya di Jogja ya saya langsung melihat, oh kebutuhan domba di Jogja itu memang luar biasa gitu. Jogja itu masih menghadirkan dari luar daerah itu 3.000 ekor per bulannya. Per bulannya. Dan itu kan sebenarnya kenapa kok bukan orang Jogja sendiri gitu kan yang menyediakan gitu. Dan saya yakin kalau itu orang Jogja sendiri bisa menyediakan, kan kemungkinan harga bisa ditekan dan seterusnya. Nah kemudian saya hanya memilih untuk domba. Kenapa kok bukan kambing? Karena ya kalau kambing saya sendiri agak ribet gitu. Dia kan makannya dedaunan, jadi saya harus nanam pohon-pohonan banyak. Sementara kalau domba kan lebih simpel, dia kan rumput apa saja bisa. Jadi bedanya domba sama kambing itu nanti dipakannya. Dipakannya ya? Kalau kambing daun, kalau domba rumput. Sehingga dia bagi saya itu lebih mudah dibandingkan kambing. Kalau untuk pasarnya Bu, pasarnya ini biasanya masuknya ke apa aja Bu? Jadi kalau kita bicara bisnis domba ya, bisnis domba itu kan ada fattening, ada breeding, ada trading juga. Nah, pasar fattening itu nanti larinya, fattening itu kan pengemukan, larinya ke kuliner. Kuliner itu bisa warung sate, tongseng, gulai dan sebagainya itu, atau ke masakan Arab. Kemudian ada ke catering akikoh. Akikoh itu juga pasar yang luar biasa. Bayangkan ya per tahun itu Indonesia itu melahirkan bayi 4,2 juta ya. Di Jogja berapa jumlah kelahiran kan luar biasa banyak. Dikalikan 2. Nah, itu kan berarti kan kebutuhannya luar biasa banyak gitu. Itu catering akikoh. Kemudian yang tahunan itu kan Idul Adha. Itu pasti yang tinggi banget. Dan itu tinggi gitu, harganya luar biasa. Kalau hari-hari biasa itu cuma 60 sampai 70, kalau Idul Adha itu bisa sampai 85 gitu. Bahkan ada yang sampai 90 gitu. Sehingga harganya luar biasa kalau kita mau gitu ya, mau mengelola serius gitu. Nah, ini awalnya seperti itu. Kemudian saya melihat realitas selanjutnya, oh kok ternyata pelaku peternakan itu rata-rata udah di usia sepuh-sepuh, terutama di pembibitan. Kalau generasi yang seusia saya, seusia Mas Bayu itu kan larinya biasanya ke penggemukan, menggemukkan karena putaran cepat kan itu. Nah tapi nanti kalau semua menggemukkan, yang digemukkan apa kalau bibitnya habis kan? Nah saya berpikir, aduh ini kita akan menghadapi krisis kalau seperti ini gitu kan. Masa iya sih kita mau membeli kambing aja nggak bisa, beli domba, makan domba aja, masa kita harus keluar negeri misalnya kayak gitu ya. Nah itu menjadi konsen saya, sehingga kenapa ini, wah ini harus serius ini, saya menangani masalah pembibitan domba ini harus sangat serius gitu. Dan ternyata di waktu-waktu berikutnya terbukti orang-orang yang tadi ya, para pelaku peternakan di usia yang sudah sangat sepuh itu, ketika masuk ke musim kering, kalau tahun 2009 kemarin kan, 2019 ya, itu kan kita mulai kemarau bulan April dan baru hujan lagi bulan Desember. Iya, agak mundur. Sangat panjang. Sehingga itu di bulan Agustus waktu itu tuh udah banyak yang resign lah ibaratnya. Udah silakan diambil aja lah. Domba saya jual murah. Dan itu jumlahnya nggak sedikit. Ada yang 14 ekor, ada yang 20, ada yang 30. Saya kan bayangin, wah ini pelaku-pelaku pembibitan yang bisa menghasilkan ternak sebanyak ini, kemudian mereka resign, yang menggantikan siapa gitu. Nah itu yang kemudian, ya itulah konsennya ke domba. Oh gitu. Lalu untuk jenis domba yang ada di sini ada berapa macam Bu? Jenisnya? Di sini itu ada 5.
Tapi tambah satu lagi ya, kemarin dari ada bantuan dari kementerian ya. Satu itu domba Garut, ini domba Garut ya. Ini indukan Garut, ini jantan Garut. Cirinya daun telinganya pendek ya kalau Garut itu. Tapi tanduknya gede ya. Tanduknya besar. Dan karena di Jogja itu dan wilayah Jawa pada umumnya sangat terpengaruh dengan tanduk. Jadi harga yang tanduk dengan harga yang dugul namanya nggak bertanduk itu beda. Iya. Yang dugul lebih murah. Sehingga kenapa kalau di sini semua indukan kita kawinkan dengan Garut kan untuk menghasilkan tanduk tadi itu. Domba Garut, kemudian kita juga punya domba Texel, ada lagi Merino, kemudian ada lagi domba ekor tipis, domba ekor gemuk. Nah ini yang terbaru ini yang warna coklat-coklat ini dari Kementerian Pertanian kemarin kita dapat bantuan domba namanya domba Kompas Agrinak ya. Kalau untuk harganya gimana Bu, masing-masing jenis domba itu? Pasti beda ya atau? Beda. Jadi nanti akan berbeda arah tadi ya. Kan ada fattening, ada breeding. Kalau breeding kan kita menghasilkan induan-induan. Kalau fattening itu biasanya penjualannya berdasarkan kilogram. Jadi per kilogram berat badan. Dia tidak peduli itu mau posturnya, mau kakinya pengkor, mau matanya satu. Iya, biasanya dari. Nah, pokoknya yang penting dagingnya. Karena arahnya ke kuliner. Tapi kalau ke pembibitan itu mainnya ke postur. Jadi ke apa ya, jogrok ya istilahnya kayak gitu. Jadi pasti beda ya nanti beda. Antara. Karena nanti ukurannya ada lingkar dadanya berapa, dalam dadanya berapa, kakinya seperti apa. Itu sangat berpengaruh terhadap harga. Apalagi kalau udah tahu, misalnya dia sejarahnya ya. Oh ini pejantan saya ini dia kalau setiap kali mengawini anaknya selalu dua. Udah itu harganya mesti naik. Bu, di sini kan saya lihat ada dua jenis pakan, ada yang seperti ini, terus ada yang rumput biasa. Nah, yang seperti ini apa sih ini Bu? Oh iya, jadi kalau pakan ya, karena kita pembibitan, kita lebih banyak pakan berserat. Jadi pakan berseratnya lebih banyak, kemudian sumber proteinnya juga tinggi, tapi nggak seperti untuk penggemukan yang dia sangat membutuhkan banyak protein banyak karbohidrat terlarut gitu. Nah kalau ini justru kita lebih banyak yang seratnya. Nah kalau di Sinatria itu ada dua atau tiga ya, kita bahkan 3 jenis pakan. Pakan yang pertama pakan komplit. Pakan komplit itu sudah mengandung serat, protein dan sebagainya yang dibutuhkan oleh ternak. Dan kita itu juga kita jual untuk masyarakat umum. Kemudian yang kedua itu pakan berserat, itu kita pakainya rumput. Biasanya kita pakai rumput odot, atau kalau pas odot kita habis ya kita biasanya bukan habis juga tetangga-tangga minta tolong dibersihkan rumputnya ya kita bersihkan kemudian kita kasih ke ternak. Nah kemudian selain rumput kita juga ada pengganti serat yang lain itu kangkung kering. Seperti ini. Ini kangkung kering. Ini dari kangkung yang dikeringkan. Kangkung ya ini ya? Iya, kangkung yang dikeringkan dan dia ini ternak ini kan baru datang. Ini ternak yang dari Kementerian Pertanian. Ini namanya domba Kompas Agrinak. Ya, domba Kompas Agrinak. Ini karena dia baru datang hari Ahad kemarin ya. Hari Ahad kemarin baru datang. Sehingga dia masih kita karantina. Kita tidak gabungkan dia dengan yang lain, kita taruh di sini dan selama masa karantina biasanya kita berikan pakan rumput ya, rumput-rumputan. Karena kita tidak tahu kan pakan yang sebelumnya itu dia apa. Sehingga yang paling mudah untuk kita berikan yang jelas dia mau adalah rumput. Nanti perlahan-lahan sedikit demi sedikit akan kita tambahkan pakan yang dari Sinatria. Tapi awalnya adalah rumput. Nah, ini selama masa karantina ini dia biasanya ya kita sampai semingguan itu dikarantina di sini untuk kita amati apakah dia sehat atau tidak, kemudian ada keluhan atau tidak, kemudian pakan seperti apa, termasuk adaptasi pakan. Nah nanti kalau dia sudah baik, sudah bisa beradaptasi, maka baru kita letakkan di kandang-kandangnya masing-masing. Saya mau tanya lebih dalam lagi tentang yang ini Bu, yang pakan kering ini. Ini kan dari kangkung. Nah ini prosesnya bagaimana Bu? Proses pembuatan ini? Oh ya, jadi Indonesia ini kan negara dengan 2 iklim yang sangat kontras sekali ya. Ada musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim hujan itu hijauan pakan itu berlimpah. Tapi begitu musim kemarau, peternak itu mengalami paceklik gitu ya. Rumput sulit sekali untuk kita dapatkan. Sehingga kita mau tidak mau harus menggunakan satu teknologi gitu ya untuk mengawetkan pakan.
Nah, teknologi pengawetan pakan macam-macam ya. Ada yang dibuat silase, kita bikin juga di drum itu ya. Kita ada silase juga. Itu dengan fermentasi ya, fermentasi anaerob. Itu ada rumput odot kita silase. Kemudian yang kedua dibuat kering gitu ya. Jadi awetan kering. Itu namanya hai. Nah, awetan kering itu macam-macam bentuknya. Nah, salah satunya ini adalah kangkung kering. Cara membuatnya gimana? Caranya gampang banget. Kita cuma nanam, kemudian waktunya dipanen, dia akan kemudian kita kita keringkan. Bisa dikeringkan di matahari ataupun bisa dimasukkan di dryer ya. Jadi kita buatkan satu ruangan, kemudian di dryer. Dan ini sebenarnya merupakan satu peluang bisnis yang luar biasa. Karena peternak itu mayoritas ketika di musim kemarau pasti mencari pakan alternatif namanya sumber serat ya. Dan kalau kita lihat di grup peternak se-Indonesia, itu yang namanya orang jualan sumber serat itu luar biasa ya. Banyak sekali dan kadang-kadang dia punya sekian ton itu langsung habis. Biasa gitu karena memang kalau sudah masuk musim kemarau itu peternak kebanyakan kesulitan. Ya kalau mungkin kalau 1-2 ekor masih bisa lah kita ngarit nyari di mana. Tapi kalau udah jumlahnya di atas 30 ekor kan kerepotan sekali. Jadi mudah banget cara bikinnya. Lalu untuk ini Bu, kendala yang sering dihadapi atau yang pernah dihadapi selama Ibu budidaya domba ini apa? Kendalanya dari mana nih? Dari sisi manajemennya apa dari sisi Semuanya, ternaknya? dari budidaya dan Iya. manajemennya. Pertama dari manajemennya dulu ya. Dari manajemennya karena di sini saya melibatkan anak muda. Sehingga ya itu seni yang luar biasa kalau menurut saya ya. Seni yang luar biasa untuk melibatkan anak muda dalam kegiatan yang luar biasa ini. Karena kan hari ini mungkin dunia peternakan itu menjadi dunia yang sangat asing lah untuk anak muda kan. Apa sih ternak gitu kan, kotor gitu kan. Terus kemudian di dalam dunia peternakan ini kan butuh keseriusan, kemudian ketekunan, tidak melulu hanya mungkin anak muda datang ke sini, gampang kok cuma ngasih makan, gampang kok cuma membersihkan kotoran, dan kotorannya juga kan sangat mudah sekali, simpel. Tapi ternyata begitu sampai sini kan, ternyata yang namanya memberi makan itu harus disiplin. Ternyata memberi makan tuh kita harus belajar ngaret, merumput gitu ya. Dan itu tidak semua orang tahan uji. Kemudian belum lagi nanti membangun soliditas, membangun apalagi antara anak muda gitu ya, persaingan dan sebagainya. Itu terkait manajemennya. Jadi dalam hal manajemen ini merupakan saya ditantang dalam masalah seni ya, seni mengelola kelompok yang solid gitu. Itu terkait manajemennya. Kemudian yang kedua terkait lingkungan ya. Terkait lingkungan, alhamdulillah kalau Sinatria Farm yang sekarang kan ya kita nggak menghasilkan bau ya. Tapi awal sebelum saya sampai di Sinatria kan sudah pernah tertolak dulu gitu ya. Bahkan kita belum bikin kandang tapi sudah ditolak sama warga. Karena apa? Image tentang peternakan itu kan bau gitu. Itu kendala lagi tentang lingkungan gitu. Nah kemudian mengelola lingkungan ya. Kemudian yang ketiga itu terkait ternaknya. Nah terkait ternaknya itu kendalanya adalah ketika dia misalnya ya, kita tidak selektif dalam memilih bibit, tidak selektif dalam memilih ternak, tidak selektif dalam memilih supplier misalnya kan, kita belanja kemana, ya udah ke ini aja misalnya kan kadang-kadang jalan-jalan ke pasar ada ternak yang bagus tapi kita nggak tahu dulu didapatnya seperti apa, sehingga ketika sampai ke sini malah sakit gitu kan. Nah itu kadang-kadang itu terkait masalah memilih ternaknya ketika mau dimasukkan ke kandang. Dan karena sirkulasi peternakan domba itu luar biasa ya, dia kan perputarannya cepat sekali, datang mungkin baru sekian bulan itu udah keluar, datang keluar seperti itu. Itu untuk yang perputaran cepat kayak tadi ya, penggemukan. Nah terus yang lainnya itu terkait masalah bagaimana kita bisa menekan angka mortalitas. Kalau kita bicara mortalitas atau kematian ternak, maka kita bicara tentang bagaimana kita mengidentifikasi supaya ternak ini jangan sampai mati, kemudian antisipasi gitu kan, membuat langkah-langkah pencegahan gitu ya. Dan kemudian yang ketiga itu evaluasi, kita mengevaluasi. Jadi kalau ada tanda-tanda ternak, ternaknya kayak gini nih, ini harus segera ditreatment. Karena apa? Kalau kita biarkan dia nanti akan mati misalnya. Ya contohnya sederhana misalnya diare itu kan hal yang wajar untuk dunia domba gitu ya. Entah karena dia kena angin lah, entah karena dia makan ya tadi mungkin ya makan rumput, rumputnya belum dilayukan misalnya, barusan ngaret langsung dikasihkan, itu kan biasanya larinya bisa ke diare, bisa ke kembung ya. Nah yang seperti itu akhirnya diare gitu kan, kita biarkan dia anemi ya. Ya kalau udah anemi kan nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kita harus sembelih misalnya.
Nah, menekan mortalitas ini menjadi hal yang sangat krusial karena kaitannya nanti dengan SDM juga. Jadi kalau SDM kita itu nggak fokus, dia misalnya masih mikirin yang lain atau datang juga nggak telat-telatan misalnya kan, datang ke kandang misalnya, terus kemudian waktunya dia pengamatan ternak dia melakukan yang lain misalnya, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Lalu untuk hasilnya Bu yang di sini, ini apa aja yang bisa dijual dan dijualnya kemana Bu? Oh ya, kalau di sini di Sinatria Farm ya, karena kita tidak melakukan penyembelian secara produktif, sehingga kita melayaninya adalah domba-domba untuk akikoh pertama. Jadi untuk pengemukan itu kita larinya ke akikoh. Sementara kalau betina biasanya kita menjualnya dalam bentuk darah siap kawin atau malah bahkan sudah bunting. Jadi di sini sudah kita kawinkan dulu, kemudian baru kita jual. Untuk teman-teman pelaku pembibitan yang baru, itu terkait penjualan dombanya. Nah kemudian yang lainnya kita juga menjual karkas ya. Karkas itu kalau misalnya ini sudah waktunya belum laku nih, nah diapain? Kita sembelih sendiri, kemudian kita packing ya. Kita packing sesuai dengan misalnya ini tongseng, kemudian ada bumbunya, seperti itu ya. Ada bumbu tongsengnya sekalian, kemudian di frozen, nanti kita jual dalam bentuk frozen. Oh jadi paketan gitu ya? Paketan misalnya paketan tongseng, sop ya. iga atau iga bakar, Iya. paket gulai misalnya. Dan itu untuk ada yang untuk 5 orang, ada yang untuk 10 orang. Iya. Nah sehingga itu jadi juga produk ya, intinya ya, produk, sudah olahan, jadi. sudah jadi yang ibu-ibu tinggal gesek handphone, pesen, iya. beli. Lalu untuk yang lain Bu, saya lihat kemarin di sini kan urin itu ditampung, terus ada yang ngambil kan. Nah itu gimana itu penjualannya? Nah, tadi ini hasil utama tadi itu ya, hasil utama akikoh, kemudian kita menjual indukan, kemudian menjual daging juga. Nah selain itu kita juga Idul Adha ya, Idul Adha juga setiap Idul Adha kita nggak pernah terlewat dari momen. Nah kemudian itu hasil utama. Nah kalau hasil samping itu kita ada urin, ada feses ya karena kita koleksi setiap hari, maka kita bisa menyediakan itu setiap hari. Maka siapapun petani, siapapun yang sedang membutuhkan urin, feses di sini selalu ada. Dan alhamdulillah kita selalu terserap itu jumlahnya. Kita bisa cek ya, per 100 ekor itu per hari bisa menghasilkan 4 karung. 4 karung feses. Satu karungnya itu 25.000. Ya, bisa dihitung sendiri kira-kira 1 bulan dari feses menghasilkan urin juga ya Bu ya. Dan urin juga seperti itu biasanya petani ya Bu yang ada beli di sini untuk pupuk gitu ya. Iya, petani jauh-jauh lah ya. Kalau petani sekitar kan kita gratiskan ya. Oh gitu. Ya, kalau petani sekitar sini kita monggo silakan ambil aja butuhnya berapa kan, biasanya kalau ngambil paling 1 karung, 2 karung kayak gitu aja. Nah, tapi kalau untuk yang selain dusun dero itu biasanya kita kena cas 20 ekor. Selain petani biasanya yang tanaman hias. Pengusaha tanaman hias. Itu kan mereka akan olah sendiri jadi pupuk, bikin pupuk. Nah, sebenarnya ini kalau mau mengolah jadi pupuk itu juga harganya akan meningkat. Iya, pasti. Amat sangat meningkat gitu. Nah, cuma saya belum ada tenaganya. Sebenarnya yang jelas lebih banyak ke tempatnya sih. Tenaganya mungkin bisa dicari, tapi tempat untuk mengolahnya yang belum. Itu baru dari feses. Kemudian urin juga begitu. Urin itu kita per liter itu jual paling 150 sampai 200 rupiah per liter. Sehingga orang datang itu, wah ini murah sekali. Kalau untuk warga ya kita sampai sediakan tandon di sana, itu kan sebenarnya memfasilitasi warga. Kalau lewat butuh urin tinggal buka keran, masukin ke jerigen mereka, udah gitu kan, udah siap untuk. Itu biasanya juga petani ya Bu ya yang mau? Ya rata-rata petani. Sebelum ini kan ada kelinci ya, kelinci itu juga begitu kan, kita kelincinya juga kadang terkoleksi sama urinnya itu, bahkan untuk jadi rebutan kalau urin kelinci gitu. Sebenarnya bulu juga ya, bulu itu merupakan hasil, karena kan kita mencukur domba itu rutin ya, pokoknya panjang dikit cukur. Kalau yang ini belum cukur karena ini untuk penelitian ya, jadi kita nggak cukur. Tapi rata-rata domba-domba di Sinatria kan dicukur, bulunya kita cukur semua. Nah bulu itu sebenarnya juga memiliki nilai ekonomis yang luar biasa. Cuma masalahnya kan saya belum nemu ininya aja, jalannya aja. Ini mau dijual kemana? Tapi kalau ada itu bisa kita jual ke pengepulnya. Dan mungkin kalau pengepul ngambil ke Sinatria kan terlalu sedikit karena jumlah kita ternak kita kan ya nggak terlalu banyak ya. Kita kan di sini cuma 200 ekor aja. Nah terus minyak dari bulu domba itu kan juga luar biasa bermanfaat, punya nilai jual. Itu kalau bisa kita olah. Makanya yang penting itu kita
Ya kalau kita bicara tentang peternakan, ya kita tidak hanya berbicara tentang kita jualan ternak aja enggak, tapi kita juga bicara tentang jualan hasil samping. Kalau kegiatan di Sinatria Farm ini selain budidaya itu ada apa lagi? Ya, kalau di Sinatria Farm ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi ya, ketika saya melihat realitas bahwa peternak itu jumlahnya makin sedikit, nah sementara jumlah penduduk di Indonesia itu semakin banyak, maka ya ini salah satu bentuk keprihatinan saya, dan saya pun tidak hanya ingin sekedar prihatin saja, tapi solutif lah, kayak Bu Teja berarti ya. Orang itu yang solutif lah gitu ya. Nah, salah satu bentuk keprihatinan saya adalah saya membuat semacam pelatihan lah ya, tapi lebih ke praktek di lapangan. Jadi nanti teman-teman yang belajar ke sini itu biasanya ikut kelas saya ya. Saya ada kelas umum yang itu saya gelar setiap hari Selasa sampai Kamis jam 9 sampai zuhur biasanya. Kemudian ada lagi kelas magang ya. Kelas magang itu orang datang ke sini dan dia praktek di kandang. Nah, kalau yang magang dia juga ikut kelas intensif tadi yang hari Selasa sampai Kamis. Jadi dia dapat teorinya di situ, selebihnya dia magang. Hari Senin tentang kandang, dia harus paham betul tentang kandang itu apa. Itu hari Senin. Kemudian nanti hari kedua, hari Selasanya saya tentang pakan. Ya pakan dia harus ngerti. Pakan itu mulai dari pakan hijaunya seperti apa, kemudian membuat silase awetan itu seperti apa, membuat hay-nya bagaimana, membuat pakan komplit seperti apa, itu di hari Selasa. Kemudian di hari Rabu nanti hal-hal yang lain lagi, termasuk sampai ke hari Sabtunya di bagian pemasaran. Nah, bagaimana marketing dari domba ataupun produk olahan domba itu seperti apa. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu biasanya satu paketnya itu selama 1 pekan gitu ya, untuk kegiatan magang. Dan sebagai salah satu bentuk solusi saya untuk negeri saya tercinta ini, saya tidak membebankan biaya apapun untuk teman-teman yang mau belajar di sini. Berarti nanti kalau teman-teman yang nonton YouTube saya kan mungkin belum jelas nih Bu, boleh datang langsung ke sini ya Bu ya? Boleh. Dan gratis ya, tidak Ya, dipungut biaya. Jadi teman-teman nanti silakan alamatnya Bu. Nah, alamat dari Sinatria Farm adalah di Derowetan, Dusun Derowetan, Kelurahan Harjo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Bisa dicari di Google Map. Oh ya, nanti Sinatria Farm ini pasti Ya. dapat ketemu ya. Oke, mungkin itu saja Bu. Terima kasih sudah sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga Ibu semakin sukses dan Amin, ya bisa Rabbal membantu Alamin. teman-teman semua. Siap.